Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas ketakutan saat diminta menyimpan kunci peti harta. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan dengan berita tentang kasus pencurian. Tidak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang masyarakat yang disimpannya di dalam peti. Hal yang lebih mengherankan adalah peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Kuncinya tidak rusak sama sekali. Padahal kunci peti tersebut disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikannya tanpa ia ketahui. Oleh karena itu, Tuan Hakim menduga bahwa pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Demi mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Para asisten itu saling menyalahkan satu sama lainnya, sehingga terjadi diskusi yang alot, hingga membuat Tuan Hakim makin jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian, ucap Tuan Hakim. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya, tutur Tuan Hakim. Namun yang lebih penting adalah jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman, tutur Tuan Hakim. Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti berikutnya, usul salah satu asistennya. Ya, benar sekali Tuan, kami sangat setuju dengan usul tersebut, ucap seluruh asisten serentak. Baiklah, saya kira orang yang pantas untuk ditugasi adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur, ucap asisten. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang masyarakat yang ada di peti istanaku telah dicuri orang, terang Tuan Hakim. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya, benar Abu Nawas, tetapi si pencuri menggunakan kunci yang saya simpan, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib masyarakat yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Jangan khawatir, semua pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya kunci peti berikutnya aman. Dan kami sepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya, ujar Tuan Hakim. Oh begitu. Berhubung ini menyangkut keamanan uang masyarakat, saya bersedia mengemban tugas tersebut, ujar Abu Nawas. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok. Di kampung ini, kamu sudah dikenal orang Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Dan kau berkewajiban menjaga kunci ini di tempat yang aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan, timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan, mulai hari ini tidak akan ada orang yang mencurinya lagi, ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengambil kunci peti itu dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. Ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu? Tanya sang istri. Tuan Hakim menugaskan aku untuk menjaga kunci peti uang masyarakat, jawab Abu Nawas. Lalu kamu terima tugas tersebut? Tanya istrinya lagi. Ya, ini demi keamanan uang masyarakat. Tapi aku lagi berpikir, di mana harus menyembunyikannya? Balas Abu Nawas.
Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kemana-mana kunci tersebut. Suatu hari, kunci itu hilang di rumah Abu Nawas, yang kebetulan kondisi sedang gelap. "Nyalakan lilin," pinta istri Abu Nawas. "Di mana lilinnya?" tanya Abu Nawas. "Di sebelah kirimu," jawab sang istri. "Bagaimana aku mengetahui arah kanan dan kiri dalam situasi gelap seperti ini?" ucap Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Keesokan paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Jika kunci ini hilang, saya bisa dihukum oleh Tuan Hakim," ujar Abu Nawas. "Lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan, bisa tambah runyam," tutur sang istri. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aha, aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, Abu Nawas segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Abu Nawas lalu memasukkan kuncinya ke dalam peti tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, Tuan Hakim pun bertanya, "Apa yang telah kau perbuat, Abu Nawas? Apakah sudah menyimpan kunci itu di tempat yang aman?" tanya Tuan Hakim. "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya saya simpan di tempat yang paling aman," ujar Abu Nawas. "Baguslah, saya memang tidak salah menugaskan kamu," ujar Tuan Hakim. "Tapi di mana kamu menyimpannya?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Apakah ada tempat yang lebih aman selain peti ini?" kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Jadi begini, saya sudah menyimpan kunci peti itu bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, Abu Nawas," ucap Tuan Hakim sambil menepuk jidatnya. Ajaran Abu Nawas cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita.
lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama. Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja. Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan, sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, bukti apa yang kalian bawa? Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka, karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, kata ulama menjelaskan. Yang kalian katakan itu benar sekali, aku sependapat dengan kalian, sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma,
Tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Abu Nawas berpura-pura gila. Siapa sih Abu Nawas? Tokoh lucu yang juga dianggap ulama besar ini berasal dari Persia. Lahir di Ahwas pada tahun 750 Masehi. Meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Ketika beranjak dewasa, dia mengembara ke Basra dan Kufa. Dia bergaul dengan orang Badui dan belajar bahasa Arab di sana. Ia sangat pandai bersyair, berpantun, dan menyanyi. Setelah dia hafal berbahasa Arab, adat istiadat, dan kebiasaan orang Badui, dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun bersama ayahnya dia pergi ke Baghdad dan menghambakan diri kepada Baginda Raja Baghdad saat itu. Ayahnya Abu Nawas bernama Maulana. Di Baghdad dia diangkat menjadi penghulu kerajaan. Suatu ketika ayah Abu Nawas sakit parah karena memang usianya sudah lanjut dan akhirnya meninggal. Mengetahui hal itu, raja memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas untuk mengubur jenazah ayahnya. Setelah acara pemakaman selesai, Baginda Raja berencana mengangkat Abu Nawas menjadi penghulu atau kadi kerajaan untuk menggantikan ayahnya. Mengetahui hal itu, Abu Nawas yang diketahui cerdas itu tiba-tiba berperilaku aneh. Orang-orang dibuat heran oleh Abu Nawas. Setelah upacara pemakaman ayahnya, dia mengambil sepotong batang kayu dan menungganginya seperti kuda. Dia berlari-lari dari kuburan ke rumahnya. Pada kesempatan lain, dia mengajak beberapa anak kecil untuk pergi ke kuburan ayahnya. Abu Nawas mengajak anak-anak bermain rebana membuat orang semakin heran dengan kelakuan Abu Nawas dan menganggapnya telah gila karena ditinggal mati ayahnya. Pada suatu hari Baginda Raja mengutus beberapa orang untuk menemui Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kamu dipanggil Raja untuk menghadap beliau, kata salah satu utusan Raja. Untuk apa Raja memanggilku? Aku tidak ada urusan dengannya, jawab Abu Nawas seenaknya. Kamu tidak boleh bersikap seperti itu kepada rajamu, lanjut sang utusan istana. Hei utusan istana, kau tak perlu banyak bicara. Kau ambil kudaku ini dan bawalah ke sungai. Mandikanlah dia supaya bersih dan segar, ucap Abu Nawas sambil memberikan sebatang pisang yang dianggapnya kuda betulan. Para utusan raja hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apakah kau tidak mau menghadap raja? Tanya utusan istana. Katakan saja kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tak mau menghadap, kata Abu Nawas. Para utusan kerajaan segera menyingkir dari rumah Abu Nawas setelah mereka dilempari dengan debu oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, para utusan melaporkan apa yang terjadi pada Abu Nawas yang dianggap sudah gila. Dengan geram raja berkata, "Dasar kalian, menghadirkan Abu Nawas saja kalian tidak becus. Segera bawa dia ke sini dengan sukarela ataupun dipaksa."
Dengan paksa akhirnya Abu Nawas menghadap raja. Namun, lagi-lagi Abu Nawas bersikap seperti orang tidak waras di hadapan rajanya tersebut. "Bersikaplah sopan, Abu Nawas," tegur raja. "Ya Baginda Raja, tahu kan Anda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar, kau menghinaku Abu Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Merasa dilecehkan, Baginda Raja segera memerintahkan prajuritnya untuk memukuli Abu Nawas sebanyak 25 kali. Usai dipukul, Abu Nawas keluar dari istana dan bertemu penjaga gerbang yang mencegatnya. "Hei Abu Nawas, dulu kamu pernah berjanji padaku, jika kau mendapat hadiah dari raja, kau akan membagikannya kepadaku. Nah, sekarang mana bagianku?" "Tentu saja aku tidak lupa, aku bukan cuma akan memberimu setengahnya, tapi semuanya," jawab Abu Nawas. Tanpa banyak basa-basi, Abu Nawas mengambil kayu agak besar lalu memukuli penjaga gerbang itu sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu berteriak kesakitan dan tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Abu Nawas. Hal ini ia laporkan kepada sang raja. "Ya tuanku Baginda Raja, hamba mengadukan Abu Nawas yang telah memukuli hamba tanpa satu alasan. Hamba memohon keadilan dari Baginda Raja." Segera Baginda Raja memerintahkan pengawal membawa Abu Nawas ke istana lagi. Raja bertanya, "Hei Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu gerbang istana sebanyak 25 kali?" Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, hamba melakukannya karena memang sudah sepantasnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau terangkan secara jelas apa sebenarnya yang terjadi." "Hamba dan penunggu gerbang istana ini sudah mengadakan perjanjian bahwa jika saya mendapat hadiah dari Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Tadi hamba mendapat hadiah pukulan dari Baginda, sehingga saya juga memberikan pukulan itu kepadanya." Baginda bertanya kepada penjaga gerbang, "Hei, apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Kau telah mengadakan perjanjian seperti itu?" "Benar tuanku, tapi hamba tidak mengira kalau hadiah dari Baginda berupa pukulan," jawab penjaga pintu gerbang. "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya." Ternyata Abu Nawas tidak bersalah. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira karena membawa sekantong uang perak dari Baginda. Tetapi sesampainya di rumah dia tetap bersikap aneh dan terlihat memang seperti orang gila beneran. Kelakuan Abu Nawas ini bertahan sampai 1 bulan. Dan akhirnya Baginda Raja mengangkat orang lain sebagai kadi atau penghulu istana yang baru. Sebenarnya Baginda Raja ingin mengangkat Abu Nawas untuk menggantikan ayahnya. Setelah mendengar tentang pengangkatan kadi yang baru yang konon katanya bernama Polan, Abu Nawas mengucapkan syukur karena terhindar dari balak yang mengerikan. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini, pada saat ayahnya sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap. Bapaknya berkata, "Hei anakku, aku hampir mati. Coba kau cium telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas menuruti saja perintah ayahnya. Telinga kanan berbau harum, namun telinga kiri berbau busuk. Melihat anaknya kebingungan, akhirnya Syekh Maulana menceritakan apa yang terjadi. Pada suatu hari, datanglah 2 orang yang mengadu masalah padaku. Yang satu aku dengar keluhannya, tapi yang satu tidak aku dengar karena aku tidak suka padanya. Ini resiko menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kelak kau menjadi hakim, kamu akan mengalaminya karena sudah pasti Baginda Raja akan memilihmu menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kamu tidak suka menjadi kadi, buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak terpilih menjadi kadi atau hakim. Itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura gila, hanya agar tidak dipilih menjadi hakim kerajaan. Walaupun begitu, Abu Nawas tetap sering dipanggil ke istana guna diajak konsultasi oleh raja
untuk menyelesaikan suatu perkara. Abu Nawas sayembara bawa air laut tawar. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampingi. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya ke Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang duduk di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu, kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan, hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja.
Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana, jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar, perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar," ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar itu Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabuhi Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang, aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal. Kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu.
Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar, terang Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu, wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya. Karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal.
Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan, dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan.